Perkenalkan, nama saya Visi Priscilia Pananginan, NIM 552018-014, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. So, stay tune ya. Sekarang ini, kita akan membahas terlebih dahulu dasar hukum yang mengatur PDRD, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, apa itu pajak daerah? Mari kita pelajari bersama-sama. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini merupakan ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah. Terdapat dua jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya, jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi. Ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya, jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PPBP 2, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Berikut ini tarif pajak provinsi. Selanjutnya, tarif pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPDKB, dan atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan atau SKPD KBT. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Sebelum kita membahas mengenai retribusi daerah, mari kita bahas bersama-sama mengenai perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaannya,
dapat dilihat dari yang pertama, kontraprestasi, yang kedua, balas jasa pemerintah, yang ketiga, sifat pemungutan, yang keempat, sifat pelaksanaan, dan yang terakhir, lembaga atau badan pemungutnya. Setelah membahas tentang pajak daerah, selanjutnya kita akan membahas tentang retribusi daerah. Apa itu retribusi daerah? Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah. Ada 3 jenis retribusi daerah. Yang pertama, retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis retribusi jasa umum. Terdapat 14 jenis retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut ini jenis retribusi jasa usaha. Terdapat 11 jenis retribusi jasa usaha. Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Ada retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin proyek, dan retribusi izin usaha perikanan.
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang baik, ayo peduli pajak. Orang bijak taat pajak. Dengan pajak, kita bisa membangun negeri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.